Jemaat GB Eklesia Taman Palem. Apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan kita, amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dalam ibadah online kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami boleh ada itu semua karena penyertaan-Mu yang sempurna. Segala berkat-Mu kami mengucap syukur Bapak. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan setiap kami. Kami mau datang memuji, menyembah-Mu Yesus. Kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur Bapak. Ini kami Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita mau mengecap kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Sama-sama kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian ini. Mari kita semua bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semuanya kita untuk nama buat Tuhan Allah kita. Katakan kembali, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan sungguh, oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
kasih-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk selalu menolong kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menjaga kami Bapa. Terima kasih. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami mau beribadah kepadamu Tuhan melalui ibadah online GPI Eklesia Taman Palem Lestari. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap mengurapi kami dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu adalah kata-kata-Mu sendiri kepada kami semua yang mendengarnya Tuhan. Tuhan, kiranya setiap benih yang ditabur Tuhan boleh menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga hidup kami Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mengucap syukur, kita kembali beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online GPI Eklesia Taman Palem pada pagi hari ini. Dan hari ini firman Tuhan berjudul Janganlah Takut. Memang beberapa bulan belakangan ini hampir di seluruh dunia banyak orang merasakan ketakutan. Alasannya pasti sudah tahu kenapa. Ya karena wabah COVID-19 yang menjadikan hampir seluruh bumi orang menjadi ketakutan. Dan sekarang kita sedang memasuki new normal, masa transisi. Tadinya kita di rumah, sekarang kita sudah mulai keluar. Walaupun menggunakan protokol kesehatan. Kita mengucap syukur untuk hal ini. Dan memang sebenarnya berbagai macam alasan orang menjadi takut. Ada yang karena trauma, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Juga karena berita-berita yang didengar, contohnya berita-berita soal COVID-19 yang beberapa bulan ini begitu gencar di TV, di radio, di YouTube, semuanya berita tentang COVID-19 dan begitu banyak korbannya dan belum ada obatnya. Ini yang menjadikan orang ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu hal yang manusiawi, hal yang ya wajar ya, sebagai manusia pasti ada rasa takut. Dan saya percaya semua orang di muka bumi ini pasti pernah merasakan rasa takut. Iya kan? Tetapi ketakutan yang berlebihan itu yang tidak baik. Kenapa? Karena ketakutan yang berlebihan itu bisa mempengaruhi tindakan orang menjadi negatif. Ya, contohnya karena begitu takut, begitu gelisah, orang jadi bertindaknya negatif. Minum narkoba. Ya kan? Akhir-akhir ini banyak sekali yang ditangkap karena narkoba. Alasannya kenapa? Karena depresi di rumah. Mungkin juga takut karena usahanya bangkrut. Perusahaannya bangkrut, takut miskin. Karena terlalu takut. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Pergi cari, taruh kepala semut di depan pintu supaya laris dagangannya. Pergi ke gunung. Ngapain coba? Apalagi katanya sekarang lagi macet. Cuek aja saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Tapi sebenarnya memang ketakutan yang berlebihan itu tidak baik. Bisa mempengaruhi kesehatan orang.
karena stres, akhirnya imun tubuhnya menurun, akhirnya jadi sakit. Bukan hanya tubuh saja yang sakit, tetapi jiwa juga bisa sakit. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang yang tingkahnya aneh-aneh gitu. Jangan-jangan jiwanya sakit, cuman gak ketahuan. Mungkin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ketakutan yang berlebihan itu sangat tidak baik. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 18. Kita baca bersama-sama saudaraku yang dikasih Tuhan. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Ayat 13. Maaf. Ya, ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah Tuhan yang menolong engkau. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam kitab Yesaya mengatakan, sebab aku ini, akunya ini Tuhan, ya, aku ini kata Tuhan. Hei, ibaratnya kalau Tuhan mau ngomong nih, hei, ini loh aku, Tuhan, Allah yang menciptakan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang berdaulat. Aku ini loh Tuhan, Allahmu, Allah kita, Tuhan kita. Ya. Memegang tangan kananmu, kata Tuhan. Allah kita, Tuhan kita memegang tangan kanan kita. Kenapa firman Tuhan di sini dikatakan memegang tangan kanan? Kenapa enggak dikatakan memegang kepala atau bahu, pundak atau tangan kiri? Tetapi memegang tangan kanan. Tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan. Tangan ini menggambarkan adalah pergerakan kita, aktivitas kita. Tangan ini pergerakan kita, aktivitas kita, kehidupan kita, segala usaha kita. Bukan usaha pekerjaan, tetapi sebagai manusia yang hidup, kita ini bergerak. Sebagai manusia yang hidup, kita ini beraktivitas. Nah, tangan ini, aktivitas kita, pergerakan kita ini dipegang sama Tuhan. Tangan kanan. Kanan itu melukiskan, menggambarkan kehormatan, kemuliaan. Artinya, tangan kanan kita, kehidupan pergerakan kita, kehormatan kita, harga diri kita, Tuhan yang pegang. Tuhan yang berkuasa yang memegangnya. Ya, firman Tuhan. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Tuhan sendiri yang berkata kepada kita, janganlah takut. Tuhan yang bilang sama kita, jangan takut, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau, kata Tuhan. Akulah yang menolong engkau. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhan sendiri yang bicara sama kita, bahwa Dia yang menolong kita. Artinya kita di-backing sama Tuhan. Pelindung kita Tuhan, pembela kita Tuhan yang berkuasa, yang memberi kehidupan kepada segala makhluk. Dan Dia memegang kehidupan kita, pergerakan kita, kehormatan kita, harga diri kita, semuanya Tuhan yang pegang. Ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau sudah begitu, apa yang perlu ditakutkan? Iya kan? Tuhan yang belain kita, yang backingin kita. Firman Tuhan katakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Sing ada lawan. Amin. Sing ada lawan. Jadi firman Tuhan hari ini
Marilah kita responi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Allah pencipta, Allah yang berkuasa. Dia itu Allah kita. Dia yang memegang seluruh kehidupan kita. Dia yang memegang seluruh keberadaan kita, kehormatan kita. Semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan dia katakan, dialah yang menolong kita. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Dan bagaimana caranya supaya ketakutan itu bisa kita kuasai. Jadi ketakutan itu harus kita sadari. Kalau kita sudah mulai rasanya gelisah, mungkin gak bisa tidur atau apa gitu ya, kita harus sadarin tuh, ini lagi ketakutan nih. Kita harus sadarin tuh ya, cepet-cepet kita harus kuasai ketakutan itu. Jangan sampai ketakutan itu yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai ketakutan itu. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menguasai ketakutan itu? Nah, yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menguasai ketakutan, tapi ketakutan tidak menguasai kita? Yang pertama, kita baca dulu firman Tuhan ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu gak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Tuhan itu memberikan roh keberanian. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh yang daripada Tuhan itu yang memberikan keberanian kepada kita. Kalau roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, kita harus jauhkan itu roh ketakutan. Amin. Yang pertama, bagaimana kita supaya bisa menguasai ketakutan itu? Yang pertama, di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, caranya supaya kita bisa menguasai ketakutan itu, kita mengubah pola pikir kita, ya. Pikiran kita yang selama ini kotor, yang selama ini negatif, pikiran kita yang selama ini dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, kita ubah menjadi pikiran-pikiran yang baik, yang indah, yang manis, yang sedap didengar, ya. Ini Tuhan yang ajarin. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera Tuhan dalam hati dan jiwa kita. Kalau pikiran kita negatif, sensitif sama orang selalu ya, tersinggung, semua berita-berita yang kita dengar itu mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi hati dan jiwa kita menjadi ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau apa yang kita pikirkan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, kata firman Tuhan katakan, hal-hal yang patut dipuji, yang sedap didengar, itu semua yang kita pikirkan itu membawa damai sejahtera buat hati dan jiwa kita. Sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Amin. Mari kita lakukan, meresponi firman Tuhan, bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Dia yang memegang seluruh kehidupan kita. Tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menguasai ketakutan sehingga kita tidak lagi takut. Yang kedua, kita berjalan bersama Tuhan. Tadi yang pertama, kita mengubah pola pikir kita. Yang kedua, kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama firman Tuhan. Gimana berjalan bersama Tuhan? Ya, berjalan bersama kebenaran firman Tuhan. Artinya kita berjalan di dalam melakukan kehidupan kita ini. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita sejajarkan, kita ikuti, gitu loh. Nah, di sini dibutuhkan pengetahuan firman Tuhan. Kita harus baca firman supaya kita tahu, supaya kita ngerti. Kita harus dengar firman supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu, dan kita bisa hidup berjalan bersama kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita.
Kalau kita hidup berjalan bersama Tuhan, artinya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya menjadi baik. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang berjalan bersama kita, itu semuanya menjadi lebih baik. Walaupun ada badai, walaupun ada gelombang, walaupun ada wabah virus corona, Tuhan menjaga kita. Tuhan menghindarkan kita. Saya pernah di rumah sakit antar suami saya. Waktu itu suami saya kan nggak bisa tidur, itu kan jadi lemes. Akhirnya kata Pak Dokter Yanto, bawa ke rumah sakit aja biar diinfus, biar ada tenaga. Terus kita ke rumah sakit. Di situ Tuhan menyatakan kepada saya bahwa situasi yang begitu lagi pandemi seperti itu, di rumah sakit seperti itu, pakai masker, udah dokternya juga pakaiannya juga kayak orang astronot ya kalau saya bilang ya. Zamannya memang harus begitu, mesti pakai begitu ya. Nah, saya makan pisang itu. Makanya karena belum makan, saya makan pisang. Pisang itu saya makan, pisang Ambon karena belum makan dari pagi. Itu udah siang juga ya, memang saya juga kurang tidur juga. Jadi begitu saya makan tuh pisang, baru setengah saya makan. Terus Pak Alcin bilang, tolong ini digeserin, soalnya ini kena AC. Iya kan? Akhirnya saya geser itu tempat tidur supaya nggak terlalu nyorot AC-nya. Setelah itu saya makan lagi dong. Begitu saya mau makan, anak saya masuk. Anak saya yang laki-laki, Christian bilang, "Ma, itu pisangnya busuk." Kata anak saya. "Hah, busuk ya?" Oh, pas saya tengok begini, oh iya. Saya buka gitu lagi, ternyata itu busuk-busuknya bukan bonyok loh, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi busuknya itu tuh kayak ada rongga, lubang begitu, kayak ada ulet begitu loh. Dan yang pas saya makan itu, setengahnya itu pas sekali, bagus. Kalau saya makan segigit lagi itu pasti saya makan yang busuk itu, yang ada rongga uletnya itu. Saya bilang, aduh puji Tuhan saya nggak lihat. Tapi anak saya kasih tahu saya, kalau nggak digeli banget saya bilang. Kalau mau ngomong, ibaratnya kalau Tuhan mau ngomong, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak tahu aja kan pisang itu busuk, ada uletnya. Tapi aku tahu, aku hindarin. Jadi kamu nggak usah takut. Oh, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Luar biasa. Coba kalau saya makan tuh pisang. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita enak sekali kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, apa-apa yang sudah kita dengar, apa-apa yang kita sudah baca firman Tuhan, ayo kita ikutin, kita jalan bersama-sama. Dan saya juga mau kesaksian, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itu, Dia bisa melakukan mukjizat sampai saat ini. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita dalam keadaan kepepet atau urgent begitu, saudara yang dikasih Tuhan, seperti tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa bikin jalan. Ya, contohnya waktu Tuhan menjadikan laut itu kering, sehingga bangsa Israel itu bisa melewati laut yang sudah dijadikan kering oleh Tuhan. Secara manusia mana mungkin tuh laut bisa kering, tetapi Tuhan bisa melakukannya sehingga bangsa Israel selamat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya juga ngalamin, walaupun saya pikir ini hal yang tidak terlalu, hal yang kecil ya, tapi hal kecil, hal besar, Tuhan tetap peduli, saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu itu saya, Pak Alcin, suami saya, ada bikin ternak ikan nila di daerah Rajek, ya, daerah Rajek Tangerang. Setiap hari kami di sana kasih makan ikan, tapi suami saya aja, saya cuma menemani, ya, saya cuma menemani, suami saya kasih makan ikan, saya duduk, saya berdiri dekat gubuk situ ya, saya hanya menunggu, menemani saja. Kita menggunakan motor ya. Nah, pada hari itu kita sudah janji, karena keponakannya Pak Alcin itu mau sangjit atau mau seserahan ya. Kalau orang mau menikah itu kan seserahan begitu ya, seserahan dulu gitu baru menikah. Nah, itu mau sangjit, mau seserahan. Janjinya kalau nggak salah waktu itu jam 3 siang. Dan itu udah jam 1 siang. Pak Alcin masih dirajak sama saya memberi makan ikan ternak itu ya.
Nah setelah itu udah jam 1 gitu, suami saya bilang, Tri ayo kita pulang yuk, belum kita beres-beres di rumah, siap-siap dulu gitu kan, ayo kita pulang, ayo Pak. Tapi begitu kita mau naik motor, kuncinya nggak ada, kunci motornya nggak ada, ditaruh di kantong celana Pak Alcin. Ternyata kantong celana Pak Alcin itu bolong, saudara kasih Tuhan. Jadi waktu Pak Alcin kasih makan ikan ke sana itu jatuh, nggak tahu jatuh di mana. Ya memang saya nggak ikut kasih makan, kenapa? Karena di situ kan banyak rumput-rumput. Jadi saya takut ada kodok gitu loh, takut ada ular gitu. Jadi saya hanya menunggu saja di gubuk itu. Nah, begitu sudah selesai mau pulang, kunci nggak ada. Wah, kok nggak ada? Gimana nih? Udah jam 1. Iya kan, sedangkan jam 3 kita harus kumpul gitu kan, karena mau sanggit. Akhirnya Pak Alcin cari tadi aku lewat mana ya? Oh tadi saya lewat sana, lihat ke sana. Akhirnya karena saya pikir ini nggak ketemu, nggak ketemu ya, ini kuncinya gimana ya? Akhirnya saya jadi ikut mencari. Walaupun tadinya takut kodok, takut ada ular, ya udahlah saya berani-beraniin aja, saya ikut cari. Tadi kamu ke sana ya, kamu ke sebelah sana ya, kamu lewat sebelah situ ya. Ayo saya cari. Nggak ketemu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kuncinya nggak ketemu. Kalau saya pikir itu rumput-rumput saya cabutin pun, ya rumput-rumput yang cukup lumayan tinggi saya cabutin gitu, itu juga belum tentu ketemu. Kenapa? Karena mungkin aja bisa waktu kita cabut itu rumputnya ada kuncinya nyangkut atau mental kemana, ya kan? Aduh, saya bilang gimana ya, nggak ketemu nih, udah jam segini nih. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kita udah mau pulang nih Tuhan, tapi kuncinya nggak ada. Di mana Tuhan? Saya sambil menoleh ke sebelah kiri saya, di mana Tuhan kuncinya? Karena saya yakin, saya percaya Tuhan ada di sebelah kiri saya. Kalau Tuhan di sebelah kiri saya, berarti saya ada di sebelah kanannya Tuhan. Benar, amin? Karena kenapa saya yakin? Karena saya suka mendengar suara Tuhan tuh di sebelah kiri gitu loh. Jadi saya tanya, Tuhan, kuncinya di mana ya? Tiba-tiba saudara yang dikasih Tuhan, saya sambil menunduk begini ya, itu saya seperti dikasih lihat video jadi gini loh, video itu jalan, dia center itu rumput dari sebelah sini, videonya jalan ke sebelah situ gitu ya. Nah pas sampai yang sebelah pintu situ ada rumput sedikit di situ, videonya diam aja di situ, jadi dia nggak kemana-mana lagi. Saya lihat itu saudara yang kasih Tuhan, saya bilang oh di situ ya Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya beranjak ke situ, saya cari, saya sampai di situ, saya lihat ada rumput kecil sedikit, saya buka rumput itu, ternyata langsung ketemu saudara yang dikasih Tuhan. Saya ambil itu kunci, saya teriak, Pak, suami saya masih di sebelah sana, Pak, kuncinya sudah ketemu Pak, Tuhan Yesus yang kasih tahu Pak, Pak sudah ketemu Pak, Tuhan Yesus yang kasih tahu Pak. Saya teriak-teriak, saudara yang dikasih Tuhan, itu meluap-luap. Saya bisa menemukan kunci itu karena Tuhan Yesus yang kasih tahu. Nah itu mujizat saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Buat saya itu sangat besar sekali, walaupun sebenarnya itu hal yang sepele ya, cuma hilang kunci motor, tapi itu urgent. Nah Tuhan di saat-saat urgent begitu, di saat ibaratnya gak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Bukan berarti kalau kita kehilangan kunci atau yang kehilangan yang lain terus kita nggak usah cari, kita tinggal tanya Tuhan. Nggak begitu saudara yang dikasih Tuhan, enggak, tapi kita harus cari. Kalau kita lapar, jangan kita nunggu mana itu turun dari langit. Tapi kalau kita lapar, kita kerja supaya kita bisa beli makanan, kita makan. Firman Tuhan katakan, kalau orang malas tidak usah makan. Ya, jadi harus ada proses kehidupan itu, kita harus jalani saudara yang dikasih Tuhan. Kalau orang malas tidak usah makan. Nah, maksudnya begini loh saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi hidup kita ini kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau ada pas saat mentok atau bagaimana urgent dan Tuhan itu lebih tahu ya, itu perlu atau tidak ya, dia bisa melakukan mujizat buat kita. Dia bisa buka jalan saat tiada jalan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya mengalami semua dalam hidup saya itu adalah mujizat Tuhan. Saya juga mau saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo kita mari meresponi firman Tuhan, supaya saudara-saudaraku juga bisa
mengalami bahwa Tuhan itu sanggup untuk membuka jalan saat tiada jalan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo kita mengalami semua. Jangan kita cuma dengar cerita, tapi kita juga mau mengalami Tuhan. Oh, Dia begitu baik, Dia begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia menyediakan semuanya buat kita. Dan ada satu ayat penutup di sini. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 6. Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan buat saudara-saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi kalau kita dalam ketakutan atau harga diri kita diinjak-injak, kita difitnah, kita jangan takut, karena Tuhan yang membela kita. Amin. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang memegang seluruh pergerakan kehidupan, aktivitas, kehormatan, kemuliaan, harga diri kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Dan kita mau meresponinya. Kita mau menguasai ketakutan dengan mengubah pola pikir kita, sehingga ketakutan itu tidak menguasai kita. Yang kedua, kita berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami, menyertai kami, mengarahkan kami, untuk kami senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang pandai Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami hikmat-Mu, Engkau yang mengajari kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa berjalan bersama Tuhan. Kami bisa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami sesuai dengan rencana-Mu boleh tergenapi Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Ibu Erna Wijaya. Kita semua tentunya diberkati, amin. Puji Tuhan. Saya akan sampaikan warta sepekan ini. Yang pertama adalah ibadah raya, puji Tuhan, ibadah raya bersama di gedung gereja Tuhan dimulai tanggal 5 Juli 2020 jam 10. Ditambah dengan live streaming untuk yang tinggal di rumah. Yang kedua adalah ibadah raya hanya dilakukan satu kali saja. Pagi dan sore digabung sampai keadaan normal. Kemudian bagi jemaat yang sakit tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gedung gereja, tetapi bisa mengikuti live streaming di rumah. Kemudian doa fajar akan dimulai bulan Agustus 2020. Selanjutnya ibadah Eklesia Kid dirumahkan. Ya, jadi kakak kelas akan selalu berkomunikasi dengan anak ekid. Kemudian ibadah dilakukan hanya 1 jam saja. Selesai ibadah, jemaat harus segera pulang ke rumah masing-masing. Jemaat yang datang ibadah wajib memakai masker. Kemudian sebelum memasuki ruangan ibadah, jemaat harus mencuci tangan dahulu dan petugas ASER akan tes suhu tubuh dengan termogun. Bila suhu tubuh 37,5 derajat, maka tidak diizinkan untuk masuk ke gereja
dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan di bagian bawah sepatu jemaat. Kemudian selanjutnya kita juga harus menjaga jarak antara satu jemaat dengan jemaat lain. Kemudian juga kita tidak di dalam memberi salam tidak bersentuhan tangan, ya, tidak cipika-cipiki, berpelukan sebagainya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah online kita. Ya, kita berdoa terus supaya nanti pada bulan Juli semua halangan rintangan apapun dihalau dari kita semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang berpesan kepada kami semua di dalam keadaan yang sekarang ini. Kami jangan takut dengan apapun yang kami hadapi, karena kami tahu bahwa Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau yang mengasihi kami di dalam Yesus Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami, melindungi kami, Engkau yang menolong kami, yang membela kami, Engkau yang memberikan pencerahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman di dalam setiap lubuk hati kami dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem, ya Tuhan, dimanapun sekarang berada, Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang berbagai macam masalah, persoalan yang menghimpit hidup ini ya Tuhan, Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah yang membela kami, dan Tuhan yang membuka jalan keluar dan memberi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Engkaulah gembala kami yang baik, yang membaringkan kami di padang yang berbukit hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu dan yang membawa kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur untuk semua yang boleh kami terima, kami nikmati di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko, karir, bisnis, daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah studimu, pelayananmu, kesehatanmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ku
dipilih.